Tuhan, shalom Ibu Bapak. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan yang kami pagi ini Tuhan. Menyiapkan keberadaan diri kami untuk datang berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Dan dipuji. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Kau kasih, kami datang kepadamu membawa pengakuan kami. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Siap memberikan yang terbaik pagi ini bagi Tuhan. Haleluya. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang hadir melalui lewat streaming, di mana
Ada hati yang menyembah, ada hati yang mau rindu menyembah Tuhan. Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan pagi ini. Haleluya Tuhan. Kita mau balas syukur kita pagi ini bagi Dia yang memelihara hidup kita. Haleluya Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Biar Kau bisa mengangkat pagi ini Tuhan.
Tuhan yang pegang tangan kami dan menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Pagi ini kami bawa roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau mengeluh-elukan Engkau pagi ini Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami, turunlah roh pujian penyembahan di tempat ini Tuhan. Biar Kau bertata di atas pujian kami ya Bapa. Setiap kuasa kegelapan yang coba mengalihkan setiap konsentrasi kami bersatu hati, kami usir dan kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biar kami pulang dari tempat ini menjadi orang yang berbeda Tuhan. Kami membawa dampak, kami menjadi garam dan terang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba tatap samping kanan kiri, kasih salam dan katakan kamu luar biasa pagi ini. Haleluya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa di mana ada hidup rukun dan damai ya, pasti di tempat itu Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Amin. Karena Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, ya, Allah yang perkasa. Ya, pagi ini kita mau nyanyikan pujian bagi Dia. Tuhan
Kita masih memuji Tuhan lagi, cuma Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa di mana ada kedamaian, persekutuan yang indah, ada kasih di situ. Kita masuk berkata, bagaikan embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Hermon ini ada di utaranya Israel, tapi gunung-gunung Sion, Bukit Sion itu ada di selatan. Bayangkan, yang dari utara bisa ke selatan, itu luar biasa. Artinya ketika kita ada kasih, ada persekutuan yang indah di keluarga, di jemaat Tuhan, di situ berkat Tuhan akan dicurah. Amin. Hari ini ku rasa bahagia.
pagi ini dan pujian diam di hadirat. Dengan hadirat
kehadiran. Kami bersyukur kami boleh berada di rumah Tuhan pagi ini. Kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau secara pribadi. Lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau, lewat penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang berkuasa, Allah yang kasihnya, kuasanya, kebaikannya itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Pagi ini hati kami terlimpahi dengan ucapan syukur buat semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kekuatan, kesehatan, keluarga, seluruh fasilitas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami datang membawa hidup kami, membawa hati kami, dan sebentar kami akan dengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, masing-masing secara pribadi Tuhan, secara pribadi dalam kehidupan kami, lewat perkataan firman Tuhan yang hamba-Mu akan sampaikan. Biar Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, mengurapi kami semua, dengan pengurapan yang baru, pengurapan atas hamba dan juga seluruh umat Tuhan yang ada di ruangan ini, ataupun mereka yang mengikuti ibadah secara sendiri dari rumah mereka masing-masing. Berdoa bila Tuhan memberkati. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin, shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu bisa berjumpa kembali pagi ini dalam ibadah kita. Ya, kita sudah berada di bulan Februari, di minggu pertama. Pagi ini saya mengajak untuk kita sama-sama belajar tentang topik membangun keluarga dengan kasih dan pengampunan. Bulan Februari masih masuk dalam bulan keluarga, karena di RBC bulan keluarga mendapatkan skala prioritas yang lebih banyak dibandingkan tema-tema yang lain, karena ini beban yang Tuhan taruh di hati saya secara pribadi untuk kita diperlengkapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah membangun rumah tangga, dan juga bahkan anak-anak kita, cucu kita yang akan datang, mereka juga akan membangun bahtera rumah tangga, membangun keluarga, membangun pernikahan. Karena itu kalau mereka diperlengkapi secara dini, mereka juga dengan lomba-lomba seperti yang saya sampaikan pada pagi di sepanjang bulan keluarga begitu, maka mereka juga nanti akan disiapkan untuk masuk dalam pernikahan, dalam keluarga yang semakin solid dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu siap diberkati Tuhan, amin? Amin. Sekalipun satu minggu ini cuaca tidak mendukung karena dingin, hujan sepanjang hari, ya. Kalau Pak Bambang berangkat kantor itu butuh perjuangan, karena harus doa pagi, harus siap-siap dan menuju ke kantor pakai jas, mantel dan sebagainya, kedinginan, tapi itu perjuangan. Saya berharap Bapak Ibu cuaca di luar tidak mempengaruhi semangat kita untuk kita terima firman Tuhan. Kita buka hati kita lebar-lebar supaya kebenaran yang Tuhan akan sampaikan kepada kita jadi berkat bagi kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama membaca tema kita dengan bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Membangun keluarga dengan kasih dan pengampunan. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga. Bahkan gathering family yang kita lakukan pada hari Senin yang lalu juga memperlengkapi kita untuk punya kekuatan iman yang solid dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan baca lebih dahulu. Kita baca bersama-sama karena hanya 3 ayat dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan berbuat jugalah demikian. Mari kita bersuara bersama-sama. Saya melihat belum lengkap, belum bersama suaranya ya. 1, 2, 3, 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita
melihat gambar yang ada di depan dan tema kita ini tentang keluarga, apa yang ada di benak pikiran kita atau barangkali di antara kita bisa mendeskripsikan dengan satu paragraf tentang gambar yang di depan ini? Ada yang berani? Nanti saya angko dari saya. Mau? Ya, Pak Dedi. Bangunannya bagus. Oh, betul Pak Dedi. Bangunannya bagus. Bangunannya bagus berarti semua orang pengen dong punya rumah seperti itu. Pengen enggak? Sekarang pengen enggak punya rumah seperti itu? Ya, kalau punya rumah seperti itu nampaknya enggak bisa dia di Anjas Moro Tengah. Gitu ya. Harus pindah ke perumahan yang lain. Entah itu Semarang Indah, jajar gereja kita gitu ya. Ya, ada yang berani anak-anak bisa mendefinisikan tentang bangunan ini kalau itu bicara tentang keluarga. Pak Step bisa mendefinisikan, Pak? Udah lama tidak bersua ya Pak Step. Damai. Damai. Di rumah yang hebat, yang bagus, yang didambakan semua orang. Kata Pak Steve, kalau gak ada damai ya percuma gitu ya Pak. Peace gitu ya. Nah, Bapak Ibu, semua orang pengen punya rumah seperti itu. Semua orang pasti mendambakan punya rumah seperti itu. Dan rumah bangunan yang seperti gambar ini adalah rumah yang sudah jadi. Kita tidak tahu melihat proses bagaimana dasar itu diletakkan, bagaimana pilar itu dibuat. Demikian juga dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Dasar yang paling kuat Tuhan telah letakkan. Dia adalah dasar. Dasar untuk membangun rumah keluarga kita, rumah impian kita. Di situ ada kebahagiaan, ada kedamaian yang kita dambakan. Ya. Itu yang menjadi dasar. Dia adalah Kristus. Tapi ada pilar-pilar yang tidak boleh kita abaikan. Dan salah satu di antara pilar itu adalah kasih dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilar itu bicara tentang kekuatan yang terlihat. Tapi dasar itu kekuatan yang tidak terlihat. Pertanyaan yang perlu kita kerjakan baik-baik. Kalau kita pengen punya keluarga, punya impian tentang rumah keluarga kita yang bahagia, yang baik, sudahkah kita meletakkan dasar yaitu Kristus Yesus dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita? Atau bahkan kalau kita anak-anak, jadikanlah Kristus itu sebagai dasar pernikahan kalian nanti. Dan jangan lupa bangun pilar yang terlihat, yang kuat, yang akan membuat bahtera rumah tangga kalian, rumah tangga kita itu kokoh. Kalau bicara tentang keluarga, pertanyaannya, keluarga seperti apakah yang ideal menurut Anda? Apakah keluarga terdiri bapak, ibu, anak, punya rumah, tidak nebeng di mertua indah? Masing-masing kita punya idealis yang baik. Tapi rumah yang saya sampaikan di awal ini adalah dambaan kita. Di situ ada kedamaian, di situ ada sukacita, ada kasih, ada pengampunan dalam perjalanan kehidupan ini. Dan kalau bicara tentang keluarga, semua orang mendambakan keluarga kita itu ideal banget, tidak punya masalah. Tapi apakah demikian? Karena memang ternyata ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga ada persoalan, ada masalah. Atau kalau kita mendefinisikan tentang keluarga, apakah tanpa masalah, tanpa konflik dan sebagainya? Justru di tengah-tengah keluarga kita bisa melihat kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Karena di situ ada persoalan yang dapat diselesaikan, di situ ada masalah, ada solusi yang dapat diselesaikan dalam kehidupan kita. Justru kalau rumah tangga pernikahan yang adem ayem, tidak ada pernah berada pertengkaran, itu perlu dievaluasi. Karena semakin ada persoalan kita dapat menyelesaikan, ada konflik dapat menyelesaikan, tentunya dasar yang tadi kita buat adalah Kristus di dalamnya,
maka kokohlah keluarga kita. Ada cekcok, tapi semakin cocok. Katakan amin. Bapak Ibu, perbedaan, kesalahpahaman, bahkan mungkin sakit hati dan sebagainya, kadangkala itu tidak dapat dihindari dalam pernikahan. Iya, mengapa? Karena suami istri itu berbeda pendidikan, berbeda karakter, berbeda kebiasaan, berbeda banyak sekali, ya, yang mengharuskan kita menyatukan perbedaan hidup, tinggal di salah satu rumah, dan butuh penyesuaian yang tidak mudah di dalamnya. Karena penyesuaian dalam pernikahan itu kata teorinya adalah 1-5 tahun. Tapi kalau kita ditanya, barangkali pernikahan yang di atas itu mungkin juga ada dalam masa penyesuaian dalam banyak hal, dalam kebiasaan-kebiasaan kecil, termasuk sampai kebiasaan-kebiasaan yang kadangkala sampai hari ini kita bisa belum memahami. Mengapa kok istri saya itu cerimis? Mengapa kok istri saya itu diam kalau marah? Mengapa kok suami saya itu tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa diajak bicara? Padahal ini penting, lebih menghindar kalau diajak ngomong. Dan itu butuh penyesuaian yang tidak mudah. Dan hari ini kalau kita punya pernikahan yang dihadapkan kepada hal-hal itu, bersyukurlah, karena di dalamnya kita bisa menikmati akan anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya pagi ini sesuai dengan tema kita, bagaimana membangun keluarga dengan kasih dan pengampunan. Ada beberapa hal penting yang perlu kita kerjakan, terutama melewat teks yang kita baca pada pagi ini. Yang pertama adalah mari kita pahami bahwa identitas kita, KTP kita itu adalah Kristus, ada dalam Tuhan. Karena itu dasar kasih dan pengampunan itu harus menjadi ciri khas dalam kehidupan kita. KTP yang kita punya, saya tidak tahu Bapak KTP atau tidak. Saya beri contoh dulu ya. Oh, saya bawa. Iya. Kartu penduduk Republik Pergana Republik Indonesia seperti ini, ya, yang hard copy-nya seperti itu. Katanya KTP ini nanti nggak perlu karena seumur hidup, karena ada digital begitu ya, sehingga lewat barcode yang kita miliki untuk atraksi tertentu juga bisa begitu, dan akan muncul KTP kita. KTP kita ini mencirikan kita itu penduduk mana, dibawa kemanapun, menyertakan paspor kalau di luar negeri, dan sama-sama semua itu menunjukkan ciri di dalamnya. Ciri di dalamnya warga negara Indonesia. Itu identitas kita. Nah, kalau kita itu punya identitas yang ada dalam Kristus, maka ciri kasih dan pengampunan itu harus melekat dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan begini, karena itu sebagai orang pilihan Allah. Perhatikan, orang pilihan Allah itu adalah identitas kita. Kita dipilih dari sekian banyak orang. Kita mengenal Kristus dan yang dikuduskan dan dikasihinya. Mari kita belajar. Orang-orang pilihan itu bicara tentang identitas, menegaskan bahwa kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik siapa saja, memiliki siapapun. Tapi kita ini adalah milik Tuhan. Kita dipilih, kita dikuduskan, dipisahkan untuk hidup dalam standar Allah. Ingat ya, bukan standar kita, tapi standar Allah. Seringkali kalau kita melihat dan memperhatikan kekristenan, yang dibuat, yang dilakukan bukan standarnya Allah, tapi standar manusia. Atau bahkan kalau hamba Tuhan, gembala pendeta itu sudah hebat begitu, yang dipakai adalah standar hamba Tuhan itu yang mengatakan ini suara Tuhan, ini bicara dari Tuhan. Hati-hati, karena belum tentu. Kembalilah kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, ketika kita dikuduskan, itu dipisahkan dari kata hagios, itu untuk hidup dalam standar Allah. Ini identitas kita, dan bukan hanya dikuduskan, tapi juga dikasihinya. Kasih
Dikasihinya itu artinya ada standar kasih yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita di masa lalu, dan di tempat ini identitas itu harus melekat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu sebagai keluarga Kristen, identitas kita dalam Kristus tadi, ya, identitas kita itu harus menjadi dasar dalam membangun setiap hubungan yang kita bangun dalam keluarga. Dan tentunya penuh dengan kasih. Kalau belajar kemarin, penuh kasih itu dari kata pantote, ya, itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi sebuah keharusan yang memang biasa kita lakukan. Apa itu penuh kasih dan pengampunan? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup hari ini, mari kita belajar memahami apakah saudara dan saya telah mengerjakan panggilan kita sebagai orang percaya dengan identitas sebagai warga kerajaan Allah, identitas di dalam Kristus Yesus. Ini penting, karena kalau kita punya identitas itu, maka kasih dan pengampunan itu kita dapat letakkan dalam membangun setiap langkah kehidupan kita. Entah itu rumah tangga kita, pernikahan kita, komunitas di mana kita ada, bahkan di tempat kita bekerja pun, di situ kita dapat mempraktekkan di dalamnya. Karena ada sesuatu yang melekat, yaitu identitas kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita baca ayat ini. Kemudian kita nanti akan masuk di poin berikutnya. Ayat ini mengatakan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan 20 mengatakan, kita ini mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita berada dalam Kristus, itu karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Tapi jikalau, ayat 20, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, bagaimana mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Yohanes, 1 Yohanes ini yang ditulis tentang hubungan sesama. Tapi bagaimana kalau kita ganti kata saudara dengan nama suami kita, nama anak kita, nama teman kita di komunitas? Jika kita ini mengasihi Tuhan, karena memang Dia telah mengasihi kita. Kalau kita berkata, aku mengasihi Allah, dan aku ini membenci istriku, saudaraku. Kalau dikatakan nama, mungkin kita sebutkan begitu, kita nggak akan bisa dapat mengasihi Allah dengan baik dan benar. Karena mengasihi yang kelihatan saja kita sulit, apalagi mengasihi yang tidak kelihatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di semua arena kehidupan kita, entah itu dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam rumah tangga kita masuk, dalam pekerjaan di mana kita ada, mari kita kenakan identitas kita sebagai orang percaya, sehingga kita dapat mempraktekkan tadi kasih dan pengampunan. Tentunya kasih dan pengampunan itu akan dapat terlihat ketika ada persoalan terjadi. Ya, tanpa itu gak akan pernah bisa dapat dipraktekkan. Ya, kalau di keluarga gak pernah ada persoalan, kita gak akan bisa benar dapat mengasihi keluarga kita dengan baik. Justru karena ada persoalan, ada masalah, bahkan persoalan-persoalan yang kita miliki itu bukan persoalan-persoalan yang biasa. Tapi jangan takut, persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, karena Dia menyangkutkan kita. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana mempraktekkan kasih itu kepada orang yang ada di dekat kita. Pertanyaan penting buat kehidupan kita, sudahkah kita sebagai istri, sebagai suami, sudah dapat merasakan bagaimana kasih dari suami istri kita? Atau kalau kita sebagai anak, sudahkah kita dapat mendapatkan realita dari kasih dari orang tua kita atau tidak? Bapak Ibu,
anak itu memang punya sesuatu yang diinginkan. Tadi malam itu saya private, youth-nya saya private karena yang datang Inet dan Iyo, ya, kan private gitu ya. Jadi mereka saya bekali dan saya bercerita bahwa sesuai dengan kalian di usia saya dulu juga punya harapan-harapan. Tapi bagaimana harapan-harapan jika tidak bisa dipenuhi? Om Yer itu tinggal di desa, lahir di keluarga miskin. Untuk minta sepatu saja itu harus berdoa lama. Dan ketika dibelikan itu sepatu yang dibelikan sepatu Bruce Lee. You know sepatu Bruce Lee? Pernah dengar Cak? Sepatu Bruce Lee itu ya, masa tidak kelihatan sih, tidak tahu ya kok ya. Harganya murah, tidak sampai 10.000. Tapi berdoanya lama, ya. Karena apa? Miskin. Tapi apakah saya jengkel dengan Bapak? Ya mungkin jengkel, sehingga teringat gitu ya. Saya juga pernah minta kepada Bapak. Ketika sudah rodok besar, saya bilang kepada Inet dan Iyo, saya itu dipercaya oleh orang tua dan budi saya untuk menggembalakan domba. Sekarang dipercaya Tuhan menggembalakan domba, domba sungguh-sungguh, jiwa-jiwa gitu ya, domba. Nah, pedus atau kasar bukan pedus, domba ya. Domba yang saya miliki itu bukan milik saya pribadi, tapi milik orang tua saya dan milik budi saya. Saya menggembalakan, kalau pedus yang saya, kambing yang saya gembalakan itu beranak 2, saya dapat 1. Dan itu berjalan sampai kemudian itu saya ngomong, Pak, saya butuh kok kayak arit supaya dapat ngarit tahu ya Emma ya, supaya dapat rumput, karena menggembalakannya bukan menggembalakan di saltok, tapi ketika dibawa pulang kambing itu kan perlu dikasih makan gitu. Lama sampai sekarang juga, sampai beliau meninggal itu nggak pernah diberikan, mungkin sudah lupa gitu ya. Arit itu, padahal teman-teman saya sebaya yang juga menggembalakan kambing atau wedus itu, mereka itu punya arit yang bagus sehingga mereka cepat mendapatkan rumput buat bikin jemiahku. Ya ini pasti sih tidak apa-apa, tapi jangan dibawa pulang ya, jadi ilangke ya. Sampai teringat seperti itu. Harapan-harapan itu mungkin terjadi. Persoalan-persoalan yang kita miliki sebagai orang tua, sebagai anak itu kita tempatkan mungkin seperti itu. Tapi disitulah kita bisa merasakan bagaimana hal-hal yang tidak mudah di perjalanan proses kehidupan orang tua kita ikuti dan kita tidak pernah keluar dari kehendak Allah. Maka di situ kita bisa menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Di dalam semua proses ketika berjalannya waktu itu, jangan lupa jati diri kita, KTP kita sebagai orang yang sudah dilahirkan baru dengan identitas yang baru, mempraktekkan kasih dan pengampunan. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar untuk memahami bahwa identitas yang merupakan karakter Kristus itu harus kita pakai, kita kenakan dalam keluarga. Ya, dari kata kenakanlah, pakai karakter itu, identitas itu. Di mana? Di keluarga kita. Karena dalam rangka membangun keluarga dalam kasih dan pengampunan. Jadi yang kedua, mari kita praktekkan identitas karakter Kristus itu sebagai apa? Sebagai pakaian yang kita kenakan di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga. Kolose pasal 3 ayat 2 bagian B, ya. Katakan seperti ini, kenakanlah apa Bapak Ibu? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Perhatikan baik-baik, kita akan bahas satu persatu. Kata kenakanlah dari kata edisate, ya. Secara aktif kalimat ini memilih adalah untuk mengenakan karakter ini sebagai pakaian yang kita pakai tiap hari. Kalau tadi identitas, sekarang karakter Kristus, kasih dan pengampunan yang adalah pilar dalam keluarga itu harus kita kenakan kasih dan pengampunan itu. Di mana? Di semua
area dalam kehidupan kita. Karena kita membahas tentang keluarga, maka kenakanlah pakaian karakter itu di tengah-tengah keluarga kita. Ada persoalan akan dapat tertolong karena kita mengenakan pakaian karakter Kristus itu. Keluarga yang harmonis harus mengenakan karakter Kristus. Iya, mau tidak mau harus mengenakan, dan bukan hanya waktu-waktu tertentu, tapi every day, setiap hari. Bukankah kita memakai pakaian kita setiap hari? Kecuali di rumah, ya. Saya biasanya kalau di rumah itu pakai celana pendek saja karena panas. Tapi beberapa hari ini tidak berani pakai celana pendek saja, kedinginan. Saya beberapa hari yang lalu itu habis ke proyek siang, kemudian pulang karena kehujanan. Sore itu mandi saya kemekelen sampai duduk begini. Duduk ini masuk kamar itu tidak ditolong sama tante Nana, tapi diketawain. Loh kok bisa? Syukur, biasanya kan bok mandi itu sudah dari kamar mandi pakai baju gitu ya. Memang biasanya tidak pakai baju, hanya pakai handuk begitu dan masuk kamar. Duduk begini kedinginan itu saya diketawain. Ya diketawain. Tapi saya tahu ketawanya itu ketawa kasih, bukan ketawa kece. Jadi ya udahlah gitu. Tapi duduk begitu. Kedinginan, ya. Nah, Bapak Ibu, kenakan, kita mengenakan itu tiap-tiap hari, dan nggak ada manusia yang lurus yang tidak pernah mengenakan pakaian, kecuali yang jahil di luar sana. Tidak pernah pakai pakaian, malah justru bangga, aku udah pakai pakaian gitu. Tapi kita yang waras, yang lurus gitu ya, kita harus kenakan karakter itu, kenakan tiap hari. Apa saja kita akan harmonis kalau kita mengenakan ini belas kasihan. Belas kasihan itu splakna optirmau, itu hati yang peka terhadap kelemahan anggota keluarga. Hati yang peka, ya, harus peka loh Bapak Ibu. Kami berdua itu sudah rutin seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali untuk jalan kaki di TRJ. Tapi kan kemarin hujan jadi nggak jalan kaki. Tante Nana, Ibu Nana itu sempat mengeluh kaki tungkaknya itu sakit begitu. Biasanya tanda-tanda kalau minta dipijit gitu ya. Minta dipijit, dan itu harus peka dalam kondisi begitu. Dalam hal apapun, kata splakna itu mengharuskan kita untuk peka. Hati yang peka terhadap kelemahan. Di keluarga kita, suami istri kita pun nggak seperti yang kita bayangkan. Ada kelemahan-kelemahan yang harus diterima. Tidur ngorok, meja odolnya sembarangan, kemproh gitu. Kemproh itu jarang nyapu rumahnya gitu. Dan sebagainya. Itu harus peka. Kalau seperti itu ya harus tetap mengasihi. Kemudian ada kata kemurahan. Kemurahan itu adalah kebaikan hati yang tidak menuntut balas. Jadi mau dibalas atau tidak, ya alhamdulillah, puji Tuhan. Itu kemurahan gitu ya. Kemudian ada kerendahan hati. Kalau kita dapat mempraktekkan ini, maka kita akan dapat menikmati anugerah Tuhan. Kerendahan hati itu dari kata bahasa asli itu memiliki tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita keluarga, harus kebersamaannya itu kuat. Iya, karena semakin kita akan kuat dalam kebersamaan itu, karena kita gak akan pernah bisa menanggung beban itu sendirian tanpa orang lain yang mendukung. Pengkhotbah tali 2-3 lembar akan semakin kuat, ya, akan semakin kuat. Nah, kerendahan hati itu bicara tentang apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Di situ bicara tentang kebersamaan. Kalau suami sudah mementingkan diri sendiri, itu tanda-tanda tidak harmonis. Kalau istri sudah egois, jelas anak-anak juga demikian. Karena itu sebagai anak-anak atau sebagai orang percaya, kita perlu kenakan itu, termasuk ini kelemah lembutan.
kelemah lembutan dari teks aslinya itu memiliki pengertian kesediaan untuk mengalah tanpa merasa direndahkan. Mengalah. Kalau ada persoalan di rumah, siapa yang dulu mengalah? Suami atau istri? Anak-anak atau orang tua? Nah, kalau kita mau mengenakan pakaian itu, karakter itu, kelemah lembutan itu kesediaan untuk mengalah tanpa merasa direndahkan. Bapak Ibu, yang terakhir di situ ada kesabaran. Kesabaran dari kata makrotimian adalah mampu menahan diri di dalam konflik. Mampu menahan diri di dalam konflik. Jadi konflik boleh ada, dan kadang-kala selalu ada, tidak pernah kita undang di dalam keluarga. Tapi di situ mari kita belajar untuk mengenakan pakaian karakter itu dengan kesabaran. Kesabaran mampu menahan diri saat ada dalam konflik. Ya, seperti itu loh Bapak Ibu. Teman-teman kita yang ada di DPR, DPRD, mereka itu berbeda persoalan, berbeda, tapi mereka bisa mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, tapi mereka tetap sabar. Artinya biar itu amin lalu saja. Dan situ sebetulnya mampu menahan diri itu seperti itu, tetap bisa bicara dengan konsisten, dengan baik, tanpa ada rasa emosi, walaupun di depan kita sedang ada persoalan. Ya. Yang ketiga, mari kita belajar tentang ini. Pengampunan itu adalah kunci dari keharmonisan keluarga. Kolose 3 ayat 13 tadi kita baca. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kalau kita marah, kalau kita dimarahi oleh istri atau suami kita, ada dendam enggak? Saya tuh suka dengan Pak Danang. Kalau kami bertiga, saya, Pak Purnomo Hadi, membicarakan sesuatu yang sebetulnya itu baik untuk progres gitu ya. Tapi kita bicara ya, tapi tidak boleh dendam ya, tidak boleh dendam ya. Ya Pak, oke bicara, baru bicara. Tidak boleh dendam. Karena kadang-kala yang dibicarakan itu memang menyakitkan, dalam arti menyakitkan itu merugikan dan sebagainya menurut kita, tapi belum tentu untuk progres yang akan datang. Tapi bicarakan, ngomong saja gitu ya. Nah, itu yang sebaiknya kita lakukan. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi nggak boleh ada dendam karena Tuhan telah memberikan pengampunan buat kita. Dalam terjemahan Allah yang hidup, hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia, apa Bapak Ibu? Memaafkan. Jangan menaruh dendam. Ingatlah kata Paulus, Tuhan telah mengampuni saudara. Tuhan telah mengampuni kita, dan hendaklah kita atau saudara mengampuni orang lain. Kalau orang lain diampuni, berarti orang lain berbuat salah kepada kita ya. Persoalannya kesalahan seperti apa? Kesalahan kecil, kesalahan rodok kecil, rodok besar, setengah, atau yang besar, yang fatal. Dan berapa kali gitu ya. Tuhan ngomong begini ketika Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni saudara? 7 kali kah? 7 kali bagi orang Yahudi itu standar yang hebat. Kalau orang Semarang berapa kali Cak Agustin? Peng telu. Hati-hati ya dengan si Agustin peng telu. Peng telu, peng 3 itu standar yang bagus. Kalau masih diulangi lagi kebangetan begitu. Tapi Tuhan ngomong begini. Bahasa saya unlimited. Ya. Kamu gak boleh mengampuni saudara kamu yang bersalah kepada kamu selama 7 kali. Tapi 7 kali 7 kali gitu. Kalau dikalikan ada sekitar 449 sekian. Jadi itu bisa tentang unlimited. Dan bukan fatal kesalahannya yang disebut oleh Yesus. Sehebat apapun kesalahannya, mari kita belajar untuk mengampuni. Dan bukankah Tuhan itu telah mengampuni kita dengan kesalahan-kesalahan yang fatal yang kita buat? Itu saja dasarnya. Kata ampun
mengampuni dari kata karista atau dari kata dasar karis gitu ya. Itu bicara tentang kasih karunia, dan ini bicara tentang menunjukkan pengampunan bahwa tindakan kasih bukan sebagai balasan yang layak begitu. Karena memang kita itu nggak bisa membalas cinta kasih Tuhan. Karena itu kita perlu baik-baik melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi orang Kristen berarti mengampuni hal yang tak bisa dimaafkan. Ini menurut C.S. Lewis. Karena Allah telah mengampuni hal yang tidak bisa dimaafkan dalam diri kita. Berat gak Bapak Ibu? Abot ya? Tuntutannya itu, kalau Tuhan itu mengampuni dosa kita yang tidak bisa dimaafkan tadi, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah, yang nampaknya sepertinya tidak bisa dimaafkan. Ya, nggak bisa dimaafkan karena kadang-kala kalau kita teringat, kita pengen marah, kita pengen balas tadi itu dendam. Padahal kita mengatakan tidak berdendam. Nah, kalau itu kita praktekkan dalam keluarga kita bagaimana? Jelas itu sangat sulit dan tidak mudah. Tapi justru disitulah kita bisa menikmati akan anugerah Tuhan dinyatakan dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita. Tapi kita jangan sekali-kali mengulang kesalahan yang sama. Ya, kalau saya mengulang kesalahan yang sama itu, Ibu Nana ngomong begini, nggak usah minta maaf, saya sudah memaafkanmu gitu. Artinya apa? Sudah dilupakan, nggak usah minta maaf. Karena untuk membangun chemistry kita kan suami harus datang meminta maaf gitu Pak Kris. Minta maaf, nggak usah minta maaf, kan sudah memaafkanmu gitu. Nah, setiap hari ketemu, setiap hari berdua, kemana-mana begitu. Artinya itu mengharuskan kita untuk mempraktekkan itu tanpa hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengampuni. Tidak akan pernah ada kelancangan dalam hidup pernikahan dalam rumah tangga kita. Ya. Kemudian mari kita belajar bagaimana membangun keluarga yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Yang keempat dan terakhir, jadikan kasih itu sebagai perekat utama dalam keluarga kita. Kolose pasal 3 ayat 14, dan di atas semua itu kenakanlah kasih. Ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu bisa tentang kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang menjadi dasar dalam semua karakter-karakter yang lain. Kasih itu sebagai perekat dari kata syndeismos, yang menyatukan keluarga di tengah perbedaan. Di tengah-tengah perbedaan pemikiran, di tengah-tengah perbedaan pendapat, di tengah-tengah perbedaan asumsi dan sebagainya, itu harus dilekatkan satu dengan yang lain supaya indah. Dan kasih agape itu menyatukan itu seperti itu. Mari kita bandingkan 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Kalau itu kasih itu sebagai perekat, ya, nanti kita bandingkan di terjemahan firman Allah yang hidup. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Ini kalau kita praktekkan di keluarga kita, mungkin seperti ini bunyinya dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kalau saudara benar-benar mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, saudara tetap akan mengasihi apapun yang terjadi. Itu kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dengan brengseknya hidup kita, tidak pernah kasih Tuhan itu beda, pudar bagi kita. Agape itu seperti itu, ya. Saudara akan tetap mempercayainya, mempercayai istri kita, mempercayai suami kita, mempercayai anak-anak kita, walaupun mereka berbuat salah. Itu kasih. Selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, sekalipun dalam praktek hidup itu nggak baik. Istri bawel, ceriwis, suka komentar,
dan sebagainya. Suami yang tidak bisa diajak bicara, melarikan diri dari persoalan begitu. Seperti itu. Jadi tetap yang terbaik itu untuk mereka, untuk anak-anak kita. Itu kasih. Saudara akan selalu apa Bapak Ibu? Membela. Ini nggak mudah loh Bapak Ibu. Ini nggak mudah. Tapi Tuhan bicara dengan jelas kepada kita pagi ini. Kalau kita membangun keluarga penuh dengan kasih, mari kita memahami dalam perspektif iman Kristen, iman percaya kita. Ya, kita akan tetap mengasihi apapun yang terjadi. Kita tetap mengasihi dan mempercayainya, mengharapkan yang baik kepadanya dan membelanya. Menyatukan itu seperti ini mungkin ya. Seperti semen yang menyatukan batu bata dalam sebuah bangunan. Kasih itu menyatukan keluarga. Semen yang diaduk dengan pasir, ya, itu kuat. Atau bahkan yang lebih analogis lagi begini. Jadi dari satu saya dapat ide dari Pak Dana. Batu empedu yang diambil dalam operasi itu, ya, yang itu kan sudah terakumulasi sangat lama. Dan di penelitian di alat kesehatan yang Pak Dana pernah kerja, ya, semen itu dipukul dengan bodem ini pecah, tapi batu empedu yang bentuknya kecil itu dibogem dengan parmartil itu tidak pecah, kata beliau. Jadi menyatukan kecil-kecil tadi itu. Tapi analoginya semen yang mudah ya, menyatukan bata untuk membangun. Maka kesimpulan buat pagi ini, mari kita bangun keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak pernah bertengkar, tetapi keluarga yang selalu memilih untuk mengasihi dan mengampuni. Anak-anak kita omeli, suami kita omeli, istri kita bicara omeli gitu ya. Itu dalam rangka mengasihi supaya baik. Kalau mereka salah, mari kita belajar memaafkan. Dan Kolose pasal 3:12 ini mengajarkan bahwa kasih adalah kekuatan terbesar yang dapat menyatukan keluarga dalam Tuhan. Karena itu bangun keluarga yang kita miliki dengan kasih dan pengampunan, sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari saya sama berdiri bersama-sama. Kita ada pujian dari Allah. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang
Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak pernah ada keluarga yang perfect di tengah dunia ini. Tapi diizinkan ada persoalan, ada masalah, ada konflik yang terjadi di keluarga, supaya kita dapat mempraktekkan kasih Kristus yang adalah identitas kita sebagai orang percaya. Kasih Kristus yang adalah karakter yang melekat yang kita kenakan tiap hari dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di komunitas kita, dimanapun kita berada. Mari kita belajar, dan keluarga kita akan sangat kokoh ketika kita dapat mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi. Ketika kita dapat mengampuni dengan cara Tuhan mengampuni kita. Tidak mudah. Semua kita dalam proses pembelajaran. Tapi mari kita bangun rumah tangga kita, keluarga kita. Jangan menoleh ke belakang, pandang ke depan dari apa yang Tuhan rencanakan buat rumah tangga kita, termasuk dari anak-anak muda. Percayakan itu semua kepada Tuhan masa depan. Di dalamnya kita bisa menikmati kasih Tuhan dilimpahkan, karena Dia jawaban dalam kehidupan kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharga, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Cuma saja hanya Kau ya keyboard. Naikkan pujian kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ini hidup kami, ini doa kami, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan Yesus. Nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kami tidak mampu, Tuhan, tanpa Tuhan. Kejawaban dalam hidup kami, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini, Tuhan. Kau menaruh firman-Mu di hati kami, dan izinkan kami memohon untuk Engkau dengan kuasa-Mu, kami menikmati firman yang telah Tuhan meteraikan di hidup kami. Berbicara terus di hati kami, Tuhan. Berbicaralah terus di hidup kami, supaya kami boleh menikmati pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kasih-Nya yang tercurah dalam kehidupan kita, kita peringati dalam perjamuan kudus. Pengampunannya, kasih-Nya yang tanpa batas, yang tanpa syarat, kita telah terima. Dan pagi ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita membuka hati kita, diri kita, untuk terima berkat Tuhan yang akan sampai kepada kita. Berdoa secara pribadi. Bapak,
izinkan kami dan layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus pagi ini. Mari Engkau menolong kami Tuhan, supaya lewat roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, kami semakin dipersekutukan dengan kuat iman percaya kami dengan Engkau dan Engkau di dalam kami. Biarlah Engkau melayakkan kami Tuhan Yesus pagi ini, sehingga semua kami diberkati oleh Tuhan saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami luka batin disembuhkan di dalamnya, karena di situ ada kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu, pakai Bapak Ibu Purnomo Hadi untuk melayani kami pagi ini, dan terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan keberadaan diri kita, hati kita untuk terima berkat yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu, jadikan momen yang seperti ini adalah momen yang indah dalam kehidupan kita. Karena itu, dengarkan firman Tuhan. Apa yang telah aku terima dari Tuhan, aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Tadi setelah Dia makan, Dia mengambil cawan dan Dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita terima perjamuan kudus pagi ini dengan iman. Silakan bagi kami. Silakan bagi kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat hosti di tangan kanan kita sebagai bentuk penghormatan yang tertinggi untuk pengorbanan Kristus yang ajaib di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak manusia. Dengan segenap hati, mari kita bersama-sama pandang akan kasih dan pengampunan Tuhan
yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita dilayakkan untuk menerima anugerah. Kita diberikan mahkota kasih karunia, pembelaan yang tidak pernah berhenti di setiap langkah kehidupan kita. Itu adalah kasih, kuasa, dan pengampunan Tuhan yang ajaib. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan dari tangan kiri ke tangan kanan. Angkat setinggi melampaui kepala kita. Kasihnya adalah kasih yang kekal. Dia terpaku di atas kayu salib menebus dosa kita. Salib adalah penghukuman bagi orang-orang yang berdosa. Harusnya kitalah yang disalibkan, tapi Kristus menggantikannya buat kita, dan itu adalah kasih dan pengampunannya yang ajaib. Karena itu terima perjamuan kudus pagi ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan sama-sama. Jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
surga, pagi ini kami datang membawa doa kami, membawa syafaat kami pagi ini Tuhan, terutama untuk pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, anak-anak kami, bahkan cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan memampukan kami supaya kami dapat melihat kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami, pekerjaan kami, bahkan usaha bisnis kami Tuhan. Engkau yang akan turut campur tangan bekerja di dalamnya melalui kehidupan kami. Kami pagi ini berdoa mengingat untuk Ibu Dina Ngatina yang sedang dirawat di Telogorejo berkenaan dengan sakit yang dideritanya. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, apapun yang didiagnosa dokter berkenaan dengan sakit Ibu Dina Ngatina ini Tuhan, kami berharap Engkau lebih dahulu menjamah dengan kuasa Tuhan, dengan keajaiban yang terjadi, sehingga Ibu Dina Ngatina ini boleh sehat kembali. Kami doakan Engkau memberkati semua tenaga-tenaga medis, baik itu dokter ataupun suster, demikian juga alat-alat medis yang digunakan. Kami berdoa semua dapat dipakai oleh Tuhan untuk mempercepat kesembuhan dari Ibu Dina Ngatina, termasuk obat yang masuk ke tubuh dari Ibu Slamet, makanan yang masuk ke tubuh beliau juga biarlah ini menjadi sarana yang efektif Tuhan untuk sembuhnya Ibu Dina Ngatina ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong. Dari tempat ini kami berdoa, kami bersahati, mari Engkau menjamah beliau, menjamah dengan kuasa Tuhan, sementara dia berbaring di rumah sakit Telogorejo. Tuhan, Engkau menolong, memberkati kekasih kami ini, bahkan saudara kami yang hari ini karena kesibukan, karena hal-hal yang terjadi di dalam pergumulan-pergumulan mereka, sehingga mereka tidak bisa beribadah karena ada aktivitas kegiatan yang lain. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau menolong mereka satu persatu, sertai mereka, berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, yang kurang fit kondisi fisiknya Tuhan, Engkau menolong, memberkati. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan setiap umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi Bapa. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami bawa dalam doa untuk pembangunan gedung gereja kami, gedung gereja RBC yang ada di Semarang Indah. Kami bersyukur karena tahap demi tahap telah dilalui, dan hari-hari sedang dikerjakan untuk finishingnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua persembahan, kami bersyukur untuk dana yang masuk, bahkan kami sangat yakin dana-dana yang kami akan siapkan untuk ke depan, Tuhan juga sudah siapkan dari utara, barat, selatan, timur. Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati untuk pekerjaan tukang mengerjakan teras gereja, persiapan di dalamnya kami doakan, kamar mandi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua pergumulan-pergumulan pembangunan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan saja. Sekarang kami akan meninggalkan ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing, menuju aktivitas kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, selama seminggu, sepekan yang akan datang. Kami mohon berkat Tuhan mengawal kami senantiasa, bahkan terus mengawal kehidupan kami sampai Maranatha Tuhan menjemput kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, pandang Dia Bapa yang baik, Dia Bapa sumber berkat, Dia Allah yang mengasihimu. Pulanglah engkau dengan damai dan sejahtera, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah engkau membawa berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan mengalami progres dan tidak pernah turun. Apa yang kau kerjakan semua berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa memohon syukur sama-sama. Amin.